Oke, selamat pagi pemirsa News, dimanapun Anda berada, tentunya kami hadir dalam siaran langsung Jakarta IPRI Formula E musim 2022. Sebuah momen yang luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia dan akhirnya terlaksana di hari ini. Dan di pagi hari ini kita akan menyaksikan langsung dari sirkuit Ancol Jakarta, Free Practice One, yang tentunya akan memperlihatkan bagaimana ke-22 pembalap yang bersiap-siap di hari ini. Saya Teguh Nugroho bersama dengan Mas Wahab. Apa kabar Mas Wahab? Sehat Mas? Baik. Ini Selamat orang yang paling pagi. sibuk ya dalam persiapan Formula E. Sibuk di luar sirkuit tapi Baik. Mas Wahab, ini bagaimana Anda melihat? Akhirnya Indonesia menjadi tuan rumah. Ini Iya. sebuah momen yang luar biasa setelah Mandalika, kali ini Formula E di Jakarta. sangat. Ya. Ini kan kepercayaan internasional mestinya meningkat dengan adanya banyak penyelenggaraan event internasional di Indonesia. Ya, Terutama yang menonjolkan motorsport. betul. Dulu kita pernah kemarin Asian Games oke, WSBK oke, MotoGP oke. Kita berharap hari ini kita juga akan buktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu untuk menjadi tuan rumah event-event olahraga internasional. Ya. Dan Bung Tio, seperti kita tahu, event olahraga internasional roda 4 terakhir itu, kalau kita ngomong terakhir secara internasional diadain di level Asia, itu tahun 2008 loh di Sentul. Udah Waktu itu cukup masih lama. GP2. 2008 atau 2006 sebelumnya ada A1 kan, Iya, kita betul. yang agak Ada lebih Dami besar. Kolo waktu itu ya. Iya, betul. Ya, sudah lama sekali terhadap roda 4 ini, dan penggemar di Indonesia kan cukup banyak. Nah, itu kita berharap hari ini, meskipun kapasitas di sana mungkin terbatas, orang banyak juga menonton, dan penggemar motorsport baru ini akan bermunculan dengan adanya event ini. Ya, ini Bung Wahab, kalau kita lihat banyak sekali yang bertanya kepada saya, bagaimana persiapan di sana? Hanya Februari hingga bulan ini akhirnya mampu disulap menjadi sebuah sirkuit yang sudah disahkan dan dikatakan bahwa oleh FIA ini bagus sekali. Iya. Jadi memang ini kan berawal dari sebelumnya. Ya. Nah, kebetulan saya boleh cerita kalau saya dulu terlibat ya. Boleh, makanya saya bilang Anda sibuk. Dulu. Ya. Nah, jadi dulu kita udah mulai persiapan dengan membuat barrier. Membuat barrier, memang fansnya belum. Jadi sebenarnya barrier itu udah siap. Begitu kita kemarin ada persiapan dengan pemilihan lokasi, sebenarnya barrier itu udah siap, termasuk Tech Pro. Tech Pro itu lapisan penahan. Ya. Nah, setelah sirkuit lokasi siap, maka mulailah desain itu. Yang desain ini adalah leader track, namanya desainernya adalah Giorgio. Nah, itu memang sudah sering bekerja sama dengan Formula E Operation. Nah, Giorgio ini mendesain, saya perkirakan pasti tidak akan lebih dari 2,5 km, karena Tech Pro waktu itu kita beli maksimal untuk 2,5 sampai 2,6 km sirkuit. Karena ini kan sirkuit yang bukan run off-nya lebar, Betul. sehingga sangat perlu di area-area tertentu pembalap kalau overshoot dia akan tertahan, karena juga nggak ada gravel bed. Ya. Karena adanya kan cuman lapisan untuk run off itu juga nggak terlalu gede, jadi harus ada Tech Pro sebagai pelindung, itu adalah mandatori itu. Nah, tidak terlalu sulit sih membangun seperti itu setelah desain dapat approval. Indonesia kan nggak cuman bangun sirkuit, kita udah pengalaman bangun jalan raya. Aspal yang digunakan mungkin sama dengan aspal yang digunakan di jalan tol. Ya. Sehingga menurut saya nggak terlalu sulit. Kalau 3 bulan itu tercapai, itu yang adalah pembuktian bahwa engineer Indonesia ini memang cukup capable. Ya, ini tentu kita berharap bahwa ini akan lancar ya pelaksanaan, karena memang ini sebuah Pasti. kebanggaan. Dan kita lihat, Anda melihat bagaimana dengan karakteristik sirkuit? Apakah ini dikeluhkan oleh pembalap menjadi sirkuit yang sulit ditaklukkan atau seperti apa, Mas Wahab? Kalau sulit sih enggak, karena mungkin agak-agak similar dengan di Saudi Arabia, di Diriyah ya. Diriyah. Hampir sama, cuman bedanya di sana balapannya malam, ini siang. Ya. Secara karakter kita ngomong dulu ya, karakter Ya. sirkuit ya. Ini ngabisin energi, Bung. Baterai. Baterai. Jadi kita ini balapan di sini ini harus pinter-pinternya Ya. manajemen baterai sistemnya, karena ada beberapa seperti 2 trek lurus itu pasti akan ngabisin baterai. Juga ada tikungan di depan Ancol Beach City itu. Ya. Itu tikungan panjang tetapi butuh juga power menuju tikungan 7 itu. Nah, itu sangat-sangat menghabiskan baterai. Jadi nanti mungkin hari ini pagi ini kan practice nih, pembalap pengen mencoba di mana break point dan pada saat dry seperti apa. Kan kemarin mungkin coba tetapi tidak dalam kekuatan penuh. Kalau shakedown kemarin mungkin bisa nyoba dengan cuman 110 kilowatt. Ya. Tapi kalau hari ini di practice
bisa di atas 200. Dia coba dan bisa dengan power maksimal sampai 250. Nah itu mereka akan mencoba di mana breakpointnya. Kalau nanti sedang ada dua pembalap, racing lane-nya dipakai, dia harus seperti apa. Biasanya dilakukan itu. Ya. Sekalian ngetes mobil itu apakah sudah mendapatkan atau semua sistem itu berjalan dengan baik. Itu. Karena nanti practice 1, practice 2 sampai sebelum kualifikasi mobil boleh di-charge baterainya. Tapi setelah itu masuk platformnya nggak ada boleh charge. Jadi mulai dari kualifikasi sampai race nanti nggak ada charge mobil. Jadi sekarang ini mau jor-joran habis-habisan, mau simulasi, biasanya simulasi Bung Tio. Practice 1 rata-rata simulasi adalah long run. Satu lap itu menghabiskan berapa baterai, energi yang diperlukan. Nanti pada saat kualifikasi, practice 2 biasanya adalah quali session, practice. Jadi dia mencoba bagaimana pada saat kualifikasi dia akan berlaku. Nah, practice ini penting terutama untuk sirkuit-sirkuit yang baru seperti Ancol sekarang ini. Jadi balik lagi secara ini challenging karena baterainya habis. Jadi pembalap itu benar-benar harus memperhatikan engineer-nya ngomong. Practice 1-2 menjadi hal yang penting karena kalau tidak dia tidak akan punya simulasi yang bagus. Pembalap ini begini Bung Tio. Dia sebelumnya pasti pakai simulator dulu untuk mencoba sirkuit Ancol. Mungkin dia udah ratusan atau ribuan mencoba di simulator. Tapi situasi yang sekarang ini berbeda. Panas akan berpengaruh terhadap ban sama baterai. Cuaca. Tapi jangan kita bahas sekarang ya. Nanti. Kita simpan untuk nanti karena itu penting sekali. Baik, tahan dulu. Ini kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita nanti. Pemirsa, bahwa saya informasikan setelah ini kita akan menyaksikan free practice 1, dilanjutkan dengan free practice 2, kemudian ada kualifikasi pada pukul 10:40 waktu Indonesia bagian Barat, dan race-nya akan dilakukan hari ini pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan segera kembali untuk Anda saat lagi dalam Formula E Jakarta 2022.